Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Salam, salam sehat buat kita semua. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah kita masing-masing atau di tempat di mana saja pun kita berada. Mengenai warta jemaat, jumlah kehadiran dan jumlah persembahan kebaktian Minggu 2 Agustus 2020, kebaktian keluarga, PJJ kebaktian kategorial, Mamre, Moria dan anak KKR. Begitu juga ucapan syukur dan bagian persepuluhan dapat dilihat di WA Group GPKP Tiban Simalem. Jika ada kekeliruan dalam penulisan pencatatan, mohon diinformasikan ke Sekretaris Runggun untuk dapat segera dikoreksi dan diperbaiki. Minggu ini, minggu kedua, seperti biasanya kita akan memberikan bagian persembahan persepuluhan. Kami imbau untuk semua jemaat ikut ambil bagian dalam menopang pelayanan Runggun. Bagian persepuluhan yang belum disampaikan bulan-bulan sebelumnya, kami tetap mengharapkan dapat diserahkan ke Bendahara Runggun ataupun ditransfer melalui rekening Runggun GPKP. Katekisasi sesuai keputusan sidang majelis, maka kursus katekisasi akan dilanjutkan lewat Zoom. Pengajar Pendeta Sabar Brahman STHMA dilaksanakan 2 kali seminggu, setiap Sabtu jam 16.00 sampai 17.00 WIB dan Minggu jam 20.00 sampai 21.00 WIB. Dimulai hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 jam 16.00 sampai 17.00 WIB. Sidang majelis atau sidang Runggun, sidang majelis GPKP Tiban dilaksanakan lewat Zoom hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 jam 20.00 WIB. Diundang semua penatua, diaken dan pendeta untuk mengikuti sidang Runggun ini. Warta pertama, pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan Saudari Justika Srimai Bro Purba, putri pertama dari Pertua Amar Arif Purba Bapatika, anggota jemaat GPKP Tiban Batam, dengan Saudara Abadi Suranta Ginting, anggota jemaat GPKP Desa Merdeka Brastagi, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 14.00 WIB sampai selesai. Tempat di gedung GPKP Brastagi Kota. Diharapkan kepada jemaat untuk menopang dalam doa, semoga acara pemberkatan pernikahan berjalan lancar, baik dan Tuhan memberkati. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan periode tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus 2020, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, tetap sehat dan tambah semangat, serta Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk ke dalam pengantar ibadah. Berdasarkan kalender gerejawi GPKP, minggu ini dinamakan Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas kuasa kegelapan. Kuasa Allah mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sering menjadi ketakutan manusia.
Kuasanya mengingatkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain, hanya Dialah yang patut disembah. Percayalah dan serahkanlah hidup kita hanya kepadanya, agar kuasanya menaungi hidup kita, sehingga kita mampu melawan kuasa-kuasa dunia ini. Tuhan menang, kita pun menang. Haleluya. Amin. Kami undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Puji dengan riang di kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan segalanya, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap bekerja untuk keselamatan dunia ini. Allah telah mengasihi dunia ini. Keselamatan sudah dianugerahkannya kepada kita dan membawa kedamaian bagi dunia ini. Amin. 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 Itulah firman yang Surya suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang, berdasarkan Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya,
bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Allah yang berkuasa di atas segalanya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya Tuhan, dari semua perbuatanmu, sungguh Engkaulah Allah yang Esa, yang berkuasa di atas semua yang bernapas di dunia ini. Kita memuji Tuhan atas kuasa-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat yang keempat. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Ketidakmampuan melihat kuasa Tuhan. Allah setia dalam firman yang diucapkannya. Adakah Dia menemukan anak-anaknya juga setia dalam imannya? Ya Tuhanku, ya Allahku, seringkali kami tidak sabar menanti pertolongan-Mu dalam kesusahan dan ketakutan kami. Kami mengaku seringkali kami mengabaikan kuasa-Mu
Ya Tuhan, ampunilah kami. Orang yang bertahan di dalam penderitaan akan diberi kemenangan. Tetapi orang yang tidak setia akan binasa. Seringkali kami tidak setia kepadamu karena kami hanyut dalam godaan dunia, harta, kuasa, harga diri, dan penyakit. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang Maha Kuasa, tidak ada kuasa melebihi kuasanya. Kuasanya membawa keselamatan dan damai sejahtera. Seringkali kami tidak mampu membedakan kuasa-Mu dengan kuasa-kuasa lain, sehingga hidup kami dikuasai dosa. Apa yang menurut kami adalah keuntungan, ternyata adalah kesialan. Apa yang menurut kami adalah berkat, ternyata adalah kutukan. Apa yang menurut kami membawa damai, ternyata adalah kebinasaan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mari kita renungkan ketidakmampuan melihat kuasa Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita memohon pengampunan atas dosa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa dan betapa hebat kuasanya
bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Demikian juga firman-Nya, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melerayu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sampai kita ke pembacaan firman Allah bagian yang pertama, diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16
dimulai ayat 14 sampai dengan ayat 23. Dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seseorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat kasih karunia Tuhan bagi kami. Penyertaan-Mu selalu nyata dalam kesempurnaan hidup yang boleh kami terima. Ketika kembali kami mendapat kepercayaan Tuhan, menikmati hidup dalam rahmat kasih-Mu di hari ini. Mensyukuri semua rahmat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau datang dalam persekutuan yang memuliakan nama-Mu, persekutuan yang bersyukur kepadamu, bahkan menjadi persekutuan yang selalu membukakan seluruh hidup kami
untuk Engkau sapa di dalam kebenaran firman-Mu. Bermohonlah kami ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami semua, sehingga dalam kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami pemahaman bagaimana kebenaran firman-Mu tidak hanya boleh kami dengar dan baca serta renungkan, tetapi membawa hidup dan kehidupan kami, menyatakan sesungguhnya kebenaran firman-Mu dalam pola hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Mari bersama kita membaca dari perjanjian baru, yaitu Injil Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bacaan ini diberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikian Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu anak sekolah minggu yang cukup menarik bagi anak-anak ketika mereka menyanyikan lagu dengan baitnya seperti ini. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Lagu ini kalau didendangkan oleh anak-anak sekolah minggu, tidak jarang mereka akan mengekspresikan dengan gerakan-gerakan yang saya sempat melihat anak sekolah minggu kalau dibilang dalam nama Yesus iblis dikalahkan tuh gerakannya tiup, hu gitu loh. Seakan-akan gerakan meniup itu menandai kekuatan kuasa Allah, dengan tiupan itu mau menyuruh pergi, keluar dan tidak lagi berdiam di sini. Dan ekspresi anak-anak sangat luar biasa. Ketika dibilang ada kemenangan, tidak jarang mereka akan lompat-lompat dan putar-putar, bahkan model sekarang pakai tos-tos, menandai kalau kemenangan di dalam Yesus itu tidak akan ada batasnya. Kemenangan di dalam Yesus yang dilepaskan dari kekuatan-kekuatan di luar daripada Yesus itu adalah sangat luar biasa dan memberikan sebuah kelegaan yang tidak ada tandingannya. Nah, pembacaan kita dari Markus pasal yang kelima
sekalipun dibatasi sampai ayat yang ke-10, menandai ikatan kehidupan dari seseorang ketika dia tidak ada lagi dalam kebebasan. Kehidupannya tidak dia dapat kendalikan sendiri, tetapi kehidupannya dikendalikan oleh kuasa di luar daripada dirinya, tetapi kuasa itu bernaung dan berdiam di dalam dirinya dan mengatur kehidupannya. Sehingga kita kalau melihat orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan itu, kadangkala kita melihat kekuatannya melebihi dari kekuatan orang-orang yang ada. Dan banyak ekspresi-ekspresi iman menandai upaya-upaya mengalahkan. Nah, dalam pembacaan kita mau menggambarkan betapa orang ini, ia mengalami sebuah penderitaan. Penderitaan sekalipun dikatakan ia adalah kelompok yang besar, tetapi secara kehidupan kedagingannya, ia merasa ada ketidaknyamanan. Karena kehidupannya saya katakan tadi dikendalikan bukan oleh dirinya, tetapi dikendalikan oleh kuasa lain yang bernaung dan berdiam di dalam dirinya, sehingga betapa luar biasa gerakan-gerakan yang ada di dalam dirinya ini tidak dapat diatasi oleh orang banyak. Dan yang menarik dari Markus ini adalah ketika Yesus memerintahkan orang yang ada di dalam kuasa roh jahat ini untuk keluar dari dirinya, ekspresi yang muncul adalah sangat luar biasa. Orang itu tidak lari, orang itu tidak pergi, orang itu tidak menghujat, tetapi dia datang. Dia datang, dia berlari, dia mendapatkan Yesus ketika dia tahu Yesus datang, bahkan ia menyembah. Bagaimana ia menyembah Tuhan, mau menandai bahwa ia dalam keadaan seperti ini tidak akan mengalami penyiksaan. Ia bahkan menawarkan bagaimana roh-roh yang ada di dalam dirinya ini tidak tercerai-berai, tetapi difokuskan, sehingga terjadilah tawar-menawar antara Yesus dan orang yang kerasukan setan ini. Bagi saya yang sangat menarik adalah dalam kondisi seperti ini, ekspresi untuk dia mau datang kepada Tuhan, ekspresi untuk dia mau menyembah Tuhan adalah sangat luar biasa. Itu berarti ada kerinduan dalam dirinya, ia mau dilepaskan, tetapi ia tidak berdaya karena kekuatan di luar dirinya yang mengendalikan kehidupannya. Jadi pribadi orang ini yang mau datang, dia ingin melepaskan, walaupun yang memberontak dalam dirinya adalah kuasa-kuasa jahat. Sehingga bagaimana kita mau melihat pembacaan ini pada akhirnya ketika berlanjut dari ayat yang lanjutan, ayat yang ke-10 sampai ayat 20. Pada akhirnya orang ini dilepaskan daripada kuasa jahat. Yang pasti akan merasakan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita mau melihat Markus, Injil Markus adalah bagaimana Yesus yang memiliki hasrat untuk memenangkan kuasanya. Yesus yang memiliki hasrat untuk mengalahkan kuasa iblis, kuasa-kuasa roh jahat. Agar orang-orang yang hidup adalah orang yang tidak ada dalam penderitaan. Orang-orang yang hidup adalah orang yang ada di dalam kemenangan. Orang-orang yang hidup adalah orang yang tidak diatur oleh hal-hal yang jahat. Tetapi orang yang hidup di dalam kemenangan dengan Tuhan adalah orang-orang yang diatur kepada hal-hal yang baik. Nah, Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang mau mengajak kita semua untuk kembali melihat dalam kehidupan kita bahwa roh jahat atau setan atau kuasa jahat atau iblis itu adalah musuh Allah yang sangat besar. Dan dia juga adalah musuh bagi orang-orang percaya. Tetapi ada orang-orang percaya yang mau bersahabat dengan roh-roh jahat. Ada orang-orang percaya yang mau mengakrabkan diri dan mengandalkan diri, hidupnya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Karena menganggap roh jahat dapat memberikan keuntungan. Roh jahat dapat memberikan kehormatan. Roh jahat dapat memberikan kedudukan.
Roh jahat akan menjamin kehidupan ini nyaman dan sangat luar biasa. Bagi orang percaya, Tuhan tidak mengizinkan itu. Bagi orang percaya, bersama-sama terpanggil untuk memenangkan hidup, memenangkan tidak dikuasai oleh roh-roh jahat, harus memenangkan hidup di dalam roh Allah. Karena ketika manusia hidup, manusia dihembuskan napas oleh Allah, berarti manusia dihembuskan roh Allah, agar manusia hidup kepada hal-hal yang baik. Manusia hidup kepada hal-hal yang mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kebinasaan. Manusia hidup agar nama Tuhan boleh dimuliakan. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hidup mengandalkan roh jahat, kalau hidup mengundang roh jahat masuk dalam diri kita, berarti kita mau diperbudak oleh kejahatan. Berarti kita mau diperbudak oleh kehidupan yang menyangkali kuasa Allah dan keberkatan Allah. Maka itu di zaman sekarang, tidaklah menjadi zaman kita mengandalkan kuasa-kuasa itu. Di zaman kita tidak diajak belajar tentang roh-roh jahat itu dari mana, dari pohon, dari lubang gua, dari batu-batu, dari titipan nenek moyang kita. Lepaskan. Karena Tuhan tidak mau di dalam satu tubuh ada roh Allah dan ada roh setan. Tidak mau. Karena dikatakan tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Maka itu kalau bait Allah yang kudus harus membebaskan diri dari roh-roh kejahatan, roh-roh jahat, roh-roh kehidupan yang mendatangkan kebinasaan. Yang harus berdiam adalah roh Allah. Sebab itu ibu bapak, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri dunia sekarang juga, mau hidup di kota, mau hidup di kampung, itu roh-roh jahat itu juga masih terpelihara dengan baik. Ya, orang tua kalau anak mau menyeberang, bukan dibekali dengan doa, dibekali dengan segala macam-macam hal. Ini kalau ada apa-apa pegang ini, karena ini bisa lindungi kamu, iya kan? Bukan ini, kalau kamu ada apa-apa berdoa, minta dalam nama Yesus, enggak. Tapi nanti kalau umurnya sudah panjang dan sudah megap-megap, mati enggak, hidup enggak, baru dibilang, iya dulu dia dikasih ini, dikasih itu gitu loh. Dia digini-gini, baru dilakukan pelepasan. Habis pelepasan dia sudah tidak melihat kemuliaan Allah. Maka itu belajarlah hidup, tidak bergaul, tidak menyimpan, tidak membekali, tidak mengundang, tidak menghidupkan roh-roh jahat dalam hidup. Karena apa? Kita memang sudah menghadapi dunia dengan roh-roh yang jahat. Roh jahat ada di sekitar kita. Kapan saja dia akan masuk. Dia akan mudah masuk ketika iman kita lemah. Dia akan mudah masuk menguasai kita ketika kita berobsesi kehidupan ini jauh lebih hebat dari apa yang Tuhan beri pada kita. Kita ingin lebih. Roh jahat perebutan takhta, iya kan? Roh jahat perebutan kehormatan, iya kan? Jadi roh jahat bukan cuma karena kuasa-kuasa seperti yang saya katakan tadi, tapi roh jahat juga bisa menjelmah dalam berbagai karakter-karakter hidup pada manusia. Oleh sebab itu dari pembacaan yang kita mau mengajak bahwa kuasa Tuhan harus memberi kemenangan pada orang percaya. Kuasa Tuhan harus memberikan pengaruh pada hidup orang percaya untuk sungguh-sungguh meyakini dalam kehidupannya bahwa di dalam Tuhan kuasanya jauh lebih dahsyat daripada kuasa yang lain. Dan kita diajak semua menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar percaya, aku orang Kristen, tapi sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan dan roh Tuhan tinggal di dalamnya, ia selalu punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Jangan nanti keadaan sudah kritis baru kita rajin. Berharaplah dengan suasana pandemi COVID-19 ini, walaupun kita ibadah secara online, tidak kita anggap remeh. Nggak usahlah duduk sambil nonton, biasa-biasa aja lah. Iya kan, kadang-kala buatlah di rumahmu juga ibadah seperti di gereja.
Pakailah baju yang menghormati hadirat Allah. Jangan asal dengan dasar udah duduklah. Ayolah mak duduk di sini, ayolah pak duduklah, udahlah gini. Jangan. Rumah kita juga adalah rumah Tuhan. Belajar kita menguduskan juga rumah kita sebagai rumah doa. Kesempatan kita tiap minggu berdoa dalam rumah kita. Kesempatan kita tiap minggu bersekutu dengan keluarga di rumah kita. Jarang mau terjadi. Walaupun orang jengkel juga dengan pandemi COVID-19. Tapi kita harus memetik hikmat yang luar biasa. Mungkin kalau hari Minggu cuma bapak ibu pergi gereja atau pergi semuanya, tapi anak sekolah minggu di sebelah sana, bapak ibu di dalam gereja, ya kan? Tapi ini di rumah kita bisa duduk bersama. Kita dengar firman Tuhan bersama. Kita memuji. Luar biasa rumah kita dengar kidung pujian. Mungkin hari-hari sebelumnya dengarnya bentak-bentakan, saut-sautan. Tapi kalau hari Minggu rumah kita menjelma menjadi rumah doa. Rumah pujian, rumah firman Tuhan. Rumah yang punya kekuatan melepaskan diri dari kuasa-kuasa jahat yang ada dalam diri kita, dalam rumah kita. Dan menjadikan rumah kita Tuhan berkuasa di dalamnya. Kalau Tuhan berkuasa, tidak ada orang yang membatasi damai sejahtera dan sukacita. Kalau Tuhan berkuasa, maka tidak ada orang yang akan memunculkan dirinya memiliki kebencian yang tak pernah berkesudahan. Kalau Tuhan berkuasa, maka tidak ada kehidupan yang membandingkan hidupku dengan orang lain. Punyaku adalah berkat Tuhan, punya dia adalah berkat Tuhan baginya. Itu berarti dibilang, bersyukurlah dari apa yang kamu punyai. Maka itu strategi-strategi kita untuk membuat kehidupan ini dimenangkan oleh kuasa Allah adalah kita terpanggil memiliki semangat jiwa iman, melawan kuasa-kuasa kejahatan, melawan kuasa-kuasa setan, mengalahkan kuasa iblis. Iblis bisa terjadi, bisa datang juga dari siapapun. Ya kan? Bisa dipakai. Kejahatan juga bisa jadi. Dengan cara, yaitu kita hidup di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada kebenaran Allah. Tadi di liturgi 3 saya lihat dibilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Buang. Mau ikat-ikat tali merah, ikat-ikat kuning, ikat-ikat apa, buang. Yang mau taruh di pinggang-pinggang, buang. Karena yang menjagamu, kata lagu Kidung Jemaat, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Yang kedua, mau mengajak kita semua mengalahkan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan, yaitu dengan cara mengalahkannya dalam doa dan firman Allah. Saya pernah khotbah di sini tentang baca Alkitab. Semakin rajin kita membaca Alkitab, semakin kotor Alkitab kita. Tapi semakin bersih Alkitab, semakin kita malas membaca. Ada kalanya nikah dikasih Alkitab ya. Alkitabnya disimpan-simpan bagus-bagus. Pendeta datang baru, ini Alkitab nikah loh 20 tahun lalu. Ampun deh. Ternyata pendeta datang hanya mau mengembalakan karena kasus ada pil atau ada will. Iya kan? Bacalah Alkitabmu, jangan takut kotor. Baca dan jadikan firman itu sebagai senjata. Senjata yang memenangkan jiwa kita, senjata yang memenangkan kuasa Allah, supaya kita jangan dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jangan dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Kita dikuasai oleh Allah dan kita akan memenangkan dan mempertunjukkan pada dunia bahwa kuasa Allah tidak pernah tersembunyi. Kuasa Allah tidak akan bisa dikalahkan. Maka itu waspadailah dirimu. Maka itu lengkapilah dirimu. Maka itu kuduskanlah dirimu. Dengan cara hiduplah selalu di dalam Tuhan. Hiduplah dibekali dengan doa dan kebenaran firman-Nya. Dan lakukanlah firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Kita sementara menghadapi suasana COVID-19 yang kita masih bertahan ibadah-ibadah secara live streaming di rumah.
Ada gereja-gereja yang sudah buka. Jangan bilang bahwa kita takut. Orang percaya tidak takut. Tapi orang percaya juga harus memiliki hikmat Tuhan. Saya di gereja saya memutuskan kami belum menentukan kapan akan membuka. Karena kita harus tahu kita juga hidup di dunia. Bukan kita dikalahkan oleh dunia. Tapi kita harus mencermati dunia di sekitar kita. Karena saya bilang ini COVID ini cengkramannya bukan baju robek bawa di tukang jahit-jahit. Tapi ini bicara nyawa orang. Walaupun kita tahu hidup mati kita itu dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberi hikmat dan kita minta hikmat daripada Tuhan, pakailah hikmat itu. Toh tidak mengurangi rasa gereja selalu melayani jemaat secara live streaming dengan upaya orang-orang panitia yang ada. Itu mau mengatakan bahwa gereja secara persekutuan dalam gedung yang difasilitasi untuk sementara tidak diaktifkan. Tetapi gereja-gereja Tuhan di rumah-rumah jemaat itu tetap berlangsung, yang membawa jemaat tetap akrab dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memberikan kehidupan kita ini selalu di dalam kuasa Allah. Agar tidak ada ruang dan waktu hidup kita ini yang akan dimasuki oleh kuasa-kuasa kejahatan. Maka belajar dari kisah ini, datanglah kepada Tuhan, bersujudlah kepadanya, menyembahlah kepadanya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang menandai kuasa Allah sanggup mengalahkan kuasa-kuasa yang lain. Kuasa dunia, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa yang menggelapkan mata, hati dan pikiran kita. Sehingga kalau kuasa Allah itu keluar, kita akan mengatakan hidup ini sangat luar biasa. Bukan hanya kesempatan, luar biasa. Maka itu jangan pernah takut dengan dunia kita. Karena kata Tuhan, jangan takut, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita takut kalau kita memiliki kuasa di luar Tuhan. Maka kalau kita tidak takut, kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja dengan sesungguhnya. Maka itu bertekunlah di dalam doa. Rajinlah membaca Alkitab. Percayalah dengan sungguh-sungguh pada roh dan kebenaran Allah. Maka apapun yang kita hadapi di tengah dunia yang semakin menakutkan kita, pengharapan kita tidak pernah luntur. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang membinasakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena hari ini kami boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa dalam kehidupan kami tidak ada tempat dan ruang yang boleh tersedia untuk kuasa-kuasa roh jahat. Tidak ada tempat dan ruang yang dapat kami siapkan untuk roh-roh iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang akan menempati dan mengendalikan hidup kami. Tetapi kami harus memenangkan roh-roh jahat dalam diri kami, agar supaya di dalam hidup kami hanya akan berdiam roh Allah, roh Tuhan yang maha dahsyat, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang membuahkan hasil kebaikan dan kebenaran, dan hidup yang penuh kemenangan. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam hidup kami mau memberi diri dikendalikan oleh roh-roh jahat. Biarlah ketika kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini, kami boleh dapat memutuskan sikap kami. Kami akan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan hidup bersama dengan roh-roh jahat, tapi kami akan hidup bersama dengan roh Allah. Karena roh Allah adalah jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, jangan keraskan hati kami jika kami masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami sanggup melepaskannya, kami sanggup memisahkan diri dari kuasa-kuasa yang tidak Engkau kehendaki, agar kehidupan kami penuh kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup menjadi berkat, dan kami mau hidup menandai bahwa kuasa Tuhan membawa kemenangan, dan kuasa Tuhan tidak ada yang dapat menandinginya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami, teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberi persembahan kepada Allah yang Maha Kuasa dikutip dari Lukas 12 ayat 23 sampai 24. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Mari kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Dalam syukur kami untuk segala kasih dan berkat-Mu Tuhan, di tengah peribadahan kami di pagi hari ini, kami datang membawa ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan, dan kami juga datang Tuhan membawa persembahan kami dalam bentuk perpuluhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk menjadikan semua persembahan kami ini dalam keberkatan-Mu, dan dalam keberkatan-Mu menjadi berkat yang berkesinambungan di tengah pelayanan gereja-Mu. Ajarlah kami dapat memberi dengan penuh sukacita. Ajarlah kami memberi dengan kebaikan hati kami dan ketulusan hati kami. Ajarlah kami tidak hanya memberi dari kejujuran hati kami, tetapi benda-benda yang selalu kami beri Tuhan juga adalah benda-benda yang patut menjadi rasa syukur kami, yang menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan kami tidak akan pernah takut dengan kekurangan ketika kami mau membawa persembahan perpuluhan kami. Biarlah kami membawa bukan melihat berapa besar yang kami bawa dan berapa kecil yang kami tinggalkan, tetapi kami mau melihat betapa besarnya Tuhan kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu yang sudah memberkati hidup dan kehidupan kami lewat pekerjaan kami. Sehingga ketika kami membawa persembahan perpuluhan kami membawa itu adalah bagian yang adalah kebenaran Tuhan,
yang sudah diperkatakan di dalam firman-Mu, yang tidak kami akan ingkar janji, tidak akan kami langgar, tetapi kami akan tepati, tapi kami akan melakukannya dengan kesungguhan hati. Biarlah kami percaya dengan membawa persembahan dan perpuluhan kami. Kami tidak akan pernah miskin, kami tidak akan pernah kekurangan, karena kami punya Engkau Allah Tuhan kami, yang maha kaya, yang berlimpah berkat-Mu, berkat yang memberi kami napas kehidupan, berkat yang memberi kami kesehatan, berkat yang memberikan kami kesempatan untuk boleh bekerja dari semua panggilan kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Bersama kami berdoa atas pelayanan gereja-Mu GBKP yang ada di Tiban di sini. Di dalamnya Tuhan kami menyatu hati mendoakan saudara kekasih kami, saudari kami, Yustika Srimai Boru Purba dengan Abadi Suranta Ginting yang akan mengikat perjanjian pernikahan mereka di GBKP Brastagi Kota pada hari Kamis 20 Agustus nanti. Mari ya Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan sebagai wujud mereka memasuki kehidupan untuk meminta berkat Tuhan dalam pernikahan mereka. Engkau berkenan untuk memberkati apa yang sudah disiapkan, terlebih mempersiapkan hati, jiwa, dan kehidupan iman, baik Yustika Srimai Boru Ginting maupun Abadi Suranta Ginting, ketika mereka kemudian akan melepaskan masa kesendirian mereka, menyatu dalam kehidupan yang membangun kebersamaan, yang tidak akan pernah lepas dari keperbedaan, tetapi akan menyatu dalam komitmen. Mereka akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mau hidup dengan janji Tuhan, keluarga yang akan berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi kedua calon mempelai dan semua keluarga, agar semua proses yang sudah disiapkan akan dapat berlangsung pada 20 Agustus di dalam pengawalan dan tuntunan Tuhan. Bersama Tuhan kami berdoa akan pelaksanaan tugas daripada gereja-Mu di GBKP Tiban ini. Khususnya pada tanggal 10 akan dilaksanakan sidang majelis jemaat GBKP Tiban. Mari Tuhan, kiranya seluruh para pelayan-pelayan-Mu tetap memiliki komitmen untuk turut serta di dalam sidang majelis jemaat ini, mempersiapkan diri untuk melengkapi pelayanan, mengevaluasi kepelayanan bersama, dan membangun pelayanan ini demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua tersedia hati dan ruang waktu untuk menyatu di dalam sidang majelis jemaat, sehingga dapat memunculkan berbagai keputusan-keputusan yang menyatukan persekutuan dan kekuatan persekutuan ini demi kemuliaan nama-Mu. Bersama kami bersyukur untuk kelahiran, hari, tahun kelahiran, bahkan pernikahan dari seluruh jemaat GBKP Tiban. Mari Tuhan, mereka yang merayakan hari ulang tahun tanggal 9 sampai 15 Agustus pun tahun pernikahan yang bertambah, kiranya mampu menerjemahkan kesempatan yang berlanjut ini untuk kepada kehidupan yang lebih baik lagi, kepada kehidupan yang lebih menguatkan lagi, kepada kehidupan yang saling mengasihi lagi, sehingga usia yang bertambah adalah semakin bertambah kepada kehidupan yang lebih berkenan di mata Tuhan. Bersama Tuhan, pelayanan katekisasi akan dimulai 8 Agustus. Mari semua anak-anak yang sudah mempersiapkan diri akan sungguh-sungguh membuka hati dan kehidupan mereka, dibekali dengan pengajaran-pengajaran iman yang mendewasakan iman mereka, siap memasuki kehidupan yang bertanggung jawab secara iman, dan memberi ruang dan waktu dalam pelajaran katekisasi. Baik hamba-Mu yang akan mengajar maupun seluruh anak-anak yang akan mengikutinya dapat mengisi ruang hidup mereka untuk menjadikan kehidupan kedewasaan mereka dibentuk ketika mereka mau belajar akan pengajaran-pengajaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan para pendeta, majelis jemaat, dan seluruh jemaat GBKP Tiban di tempat masing-masing dalam seluruh perjuangan hidup, dalam semua pergumulan hidup mereka. Teguhkan iman mereka terus untuk bertaut dan percaya sungguh kepada Allah, bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan. Terlebih Tuhan, kami bersatu berdoa atas suasana COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini.
di mana dinamika dari orang yang terpapar pun masih berada pada angka-angka yang naik maupun yang turun dari setiap tempat yang berbeda. Mari Tuhan diberkatilah para medis yang terus berjuang untuk dapat menanggulangi mereka yang menderita. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau kiranya juga dapat memberikan kemampuan bagi seluruh masyarakat untuk memiliki kesadaran, menghormati berbagai protokol kesehatan, untuk bertahan dengan situasi-situasi yang ada, agar seluruh masyarakat turut berperan serta untuk dapat memutuskan mata rantai penyambungan daripada COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai hari ini. Pemerintah yang masih berusaha terus, biarlah senantiasa diberikan kesanggupan bagi mereka untuk selalu memikirkan jalan-jalan keluar yang baik, khususnya Kota Batam ya Tuhan. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, Engkau bentengi Kota Batam ini, dan biarlah kami selaku masyarakat, selaku orang-orang yang percaya akan menaruh ketertundukan kami pada anjuran pemerintah, agar supaya kami tidak hanya menunggu waktu ini berlalu dari suasana COVID-19, tapi kami juga adalah peran serta yang terus mendaya gunakan semua kemampuan kesadaran kami patut pada anjuran pemerintah untuk turut bekerja bersama di dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, ketika kami juga memberi diri hidup percaya kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Ada yang sakit Tuhan, Engkau putuskan mereka dari kuasa-kuasa belenggu kesakitan. Engkau limpahkan mereka kekuatan kesanggupan melewati masa-masa perawatan. Dan biarlah Tuhan waktu yang berjalan, kuasa-Mu sempurna, karena tubuh mereka dalam keberkatan-Mu, dalam pengurapan-Mu, Engkau sembuhkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, jagalah kami, lindungi kami, peliharalah kami dengan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kepala Gereja kami, Tuhan kekuatan kami, Tuhan yang empunya hidup kami, Tuhan yang adalah kuasa yang besar, Tuhan yang mendengar doa dan pinta kami, yang kami bawa menaik di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Allah senantiasa setia menyatakan kuasa-Nya bagi orang yang tetap sabar dan teguh dalam imannya. Ya Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kuatkanlah kami, lingkupilah kami dengan kuasa-Mu, agar kuasa yang lain tidak bisa menguasai hidup kami. Firman Allah, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap bangsaku ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada bangsanya keajaiban yang dibuat Allah. Seperti Engkau menjaga Israel dari semua kuasa kegelapan, aku percaya tidak ada kuasa mantra dan tenungan yang mampu mengalahkan aku, karena aku kepunyaan Kristus. Allah memanggil anak-anak-Nya supaya saling menopang, seperti Allah telah menopang kehidupan manusia. Ya Tuhan, kami berjanji, kami akan melawan kuasa kegelapan. Kami sungguh percaya kuasa Kristus yang sudah mengalahkan semua kuasa kegelapan ada dalam diri kami. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, kita bernyanyi Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2. Bagaikan padi segenggam
yang semula. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat. Pergilah ke dalam dunia yang penuh pencobaan ini. Teguhkanlah hatimu untuk hidup dalam kuasa Allah dan untuk menguatkanmu. Terimalah berkat dan kuasanya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan menyertai hidupmu. Dia melindungi dan menguatkan dan memberkatimu dalam melakukan kehendak-Nya. Dia yang memelihara hidupmu. Dia tetap bersama denganmu sampai akhir zaman.